Yang pertama adalah identifikasi hazard. Hazard adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerugian atau cedera. Hazard dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu hazard fisik, seperti mesin yang berputar, mesin yang memiliki bagian gerak seperti roda, gigi, atau sabuk yang dapat menyebabkan cedera jika bersentuhan dengan tubuh. Yang kedua itu permukaan yang panas, alat atau mesin yang menghasilkan panas tinggi yang menyebabkan luka bakar jika tersentuh, serta kebisingan, yaitu suara keras yang berasal dari mesin atau alat lain yang menyebabkan kerusakan pendengaran. Selanjutnya ada hazard kimia yang berupa bahan beracun, bahan kimia yang dapat menyebabkan keracunan jika terhirup dan tertelan atau kontak dengan kulit. Lalu ada hazard ergonomis seperti kesalahan postur kerja yang buruk. Lalu ada posisi tubuh yang tidak ergonomis saat bekerja dapat menyebabkan cedera otot atau tulang. Yang terakhir itu ada hazard psikososial. Hazard ini biasanya akibat stres atau tekanan beban kerja yang berlebihan dapat menyebabkan stres dan masalah kesehatan mental. Yang terakhir, kekerasan di tempat kerja. Tindakan kekerasan fisik atau verbal di tempat kerja dapat menyebabkan cedera atau trauma psikologis. Untuk mengidentifikasi hazard, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain seperti infeksi tempat kerja, yaitu pemeriksaan visual terhadap kondisi atau prosedur kerja untuk mengidentifikasi potensi bahaya. Yang kedua itu mengumpulkan informasi langsung dari pekerja tentang pengalaman mereka dengan bahaya di tempat kerja. Yang ketiga itu ada analisis data kecelakaan, yaitu menganalisis data kecelakaan kerja yang terjadi untuk mengidentifikasi tren atau pola yang menunjukkan keberadaan hazard. Dan yang terakhir itu dengan pengamatan langsung seperti mengamat cara pekerja menangani bahan kimia atau mengoperasikan mesin untuk memberikan gambaran potensi bahaya. Itu dengan Jenis-jenis alat pelindungan diri (APD). APD adalah alat yang digunakan untuk melindungi diri dari bahaya yang dapat menyebabkan cedera dan penyakit. Tujuan penggunaan APD adalah untuk meminimalkan kontak langsung dengan hazard dan mengurangi resiko cedera. Berikut adalah jenis-jenis APD yang umum digunakan di tempat kerja. 1. Helm melindungi kepala dari benturan atau jatuhan benda. Helm harus sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku dan harus diperiksa secara berkala. Yang kedua, sarung tangan melindungi tangan dari bahan kimia, benda tajam, atau suhu ekstrim. Jenis sarung tangan termasuk sarung tangan kulit, karet, mentril, dan kain, yang masing-masing dirancang untuk bahaya tertentu. Penting untuk memilih sarung tangan yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan bahaya yang ada. Ketiga, kacamata pelindung melindungi mata dari partikel terbang dan bahan kimia atau radiasi. Ada kacamata keselamatan, goggles, dan perlindungan wajah untuk situasi yang lebih ekstrim. Kacamata harus nyaman dipakai dan tidak menghalangi penglihatan. Yang keempat, masker. Masker melindungi saluran pernapasan dari debu, gas, atau uap berbahaya. Jenis masker termasuk jenis debu, respirator, dan masker gas, yang masing-masing menawarkan tingkat perlindungan berbeda. Yang kelima, sepatu keselamatan melindungi kaki dari benda berat, tajam, dan bahan kimia tumpah. Sepatu keselamatan sering memiliki perlindungan jari baja dan sol anti-slip untuk mencegah kecelakaan tergelincir dan jatuh. Sepatu harus nyaman dan sesuai dengan ukuran kaki pekerja. Yang keenam, pakaian pelindung. Pakaian pelindung seluruh tubuh dari bahaya kimia dan bahan biologis.
Pakaian pelindung termasuk bahan baja dan tahan api, jas hujan, dan baju laboratorium. Yang ketujuh, egg plug atau air muff. Egg plug terbuat dari bahan lembut yang dimasukkan ke dalam telinga, sedangkan air muff menutupi seluruh telinga. Penggunaan air muff atau air plug harus disesuaikan dengan tingkat kebisingan di tempat kerja. Penggunaan simbol untuk peringatan bahaya. Simbol peringatan bahaya digunakan untuk memberikan informasi tentang potensi bahaya di suatu area atau dari bahan-bahan tertentu. Simbol-simbol ini penting untuk memastikan bahwa semua orang di tempat kerja mengetahui dan memahami bahaya yang ada. Contoh peringatan bahaya termasuk yang pertama, simbol bahan kimia beracun. Simbol ini biasanya berupa gambar tengkorak dan tulang, menunjukkan bahan yang dapat menyebabkan keracunan atau kematian jika terhirup, tertelan, atau bersentuhan dengan kulit. Simbol ini sering ditemui pada bahan kimia seperti pestisida, logam berat, dan pelarut organik. Yang kedua, simbol mudah terbakar, itu berupa gambar api, menunjukkan bahwa bahan tersebut mudah menjala dan harus dijauhkan dari sumber panas atau api. Simbol ini sering ditemui pada bahan bakar, pelarut, dan gas yang mudah terbakar. Yang ketiga, simbol korosif, menunjukkan gambar tangan atau logam yang disiram oleh bahan kimia, menandakan bahwa bahan ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada kulit dan logam. Simbol ini sering ditemui pada asam kuat, basa kuat, dan bahan kimia korosif lainnya. Yang keempat, simbol bahan radioaktif, berupa gambar kipas dengan 3 baling-baling, menunjukkan bahan radiasi yang dapat merusak sel dan jaringan tubuh. Simbol ini sering ditemui pada bahan radioaktif yang digunakan dalam industri nuklir atau medis. Yang kelima, ada simbol bahaya listrik, yaitu berupa gambar petir, menunjukkan adanya bahaya listrik yang dapat menyebabkan sengatan listrik. Simbol ini sering ditemui di sekitar peralatan listrik, panel kontrol, dan kabel listrik bertegangan tinggi. Penting bagi kita untuk memastikan bahwa simbol-simbol ini dipasang di tempat yang mudah terlihat dan dipahami oleh semua pekerja. Selain itu, perlu adanya pelatihan rutin untuk memastikan pekerja memaknai simbol-simbol tersebut dan tahu tindakan yang harus diambil ketika menghadapi bahaya yang ditunjukkan. Simbol harus dipelihara dan diperbarui secara berkala untuk memastikan tetap terlihat dan relevan dengan kondisi yang ada. Penggunaan warna juga penting dalam peringatan simbol. Warna merah biasanya menunjukkan bahaya atau larangan, warna kuning untuk peringatan, dan warna hijau untuk informasi keselamatan. Kombinasi warna dan bentuk simbol membantu mempercepat pengenalan dan pemahaman bahaya yang ada. Dengan informasi ini diharapkan dapat membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan mengurangi resiko kecelakaan serta cedera di tempat kerja. Ya, baik. Terima kasih.